Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam
jiwaku di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Kurang semangat, shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selama seminggu lamanya. Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu saja kita semua mari bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari yang bersyukur ini Tuhan, kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang meninggikan Tuhan Yesus. Biar setiap penyembahan dan pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai sampai di tempat ini dengan sukacita, sehingga kami semua boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan seluruh ibadah kami. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang tidak senang dengan kebaktian kami, kami mau bersatu hati, kami mau usir, kami mau patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat ini hanya ada satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita naikkan pujian ini sama-sama, katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, kami tahu Engkau tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari berdiri, kita kembali naikkan pujian ini dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun kami lemah, ku kuat maupun tetap Yesus yang mempesona hati kami. tetap Yesus Yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lagu
cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. harapan kami tak akan pernah hilang. Harapanku tak akan hilang. Kami tahu semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. ini iman kami Tuhan, Harapan bahwa harapan kami tidak akan pernah hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, oh harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Semua karena anugerah-Mu. Yesus, Semua karena anugerah-Mu. karena kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku bersyukur. Semua karena anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita serukan nama Yesus, kita puji Dia, kita sembah Dia, sebab Yesus layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami pandang kemuliaan-Mu.
kita berlimpah maupun saat kita kekurangan. Dia tetap Allah yang setia. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak sekali-kali meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak sekali-kali membiarkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berkaryalah Dialah yang Dialah yang hidup. Dialah yang hidup. Dialah yang besar. Mari katakan Yesus besar. Dialah yang besar. Yesus. Kami angkat tangan kami angkat suara kami, menyambamu, memuji-Mu. Haleluya. Kau Allah yang Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, mari jemaat Tuhan, katakan ya Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membantu terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membantu terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari lebih lagi, angkat pujian-Mu, angkat suara-Mu, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membantu terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Allah yang besar.
Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Kau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kau yang layak terima segala pujian kami. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bersuka cita. Yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Dia Tuhan yang layak terima segala pujian kita. Haleluya. Mari kita datang ke baik-Nya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelantaraannya. Dengan hati bersukarasa. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Berjemaat Tuhan sama-sama kita katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bersyukurlah, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Apapun musim kehidupan kita, Dia Tuhan yang sangat baik. Sama-sama katakan, datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran. Katakan dengan hati bersuka, dengan hati rasakan dan lihat betapa baiknya Tuhan, baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, akan bersorak, akan. Mari sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Sungguh kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sungguh kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, amin. Dia Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun apa yang kita hadapi, Dia Tuhan yang sangat baik. Oh, Yesus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya. Berjemaat Tuhan sama-sama kita katakan, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan bahwasannya untuk selamanya, untuk bahwasannya, bahwasannya untuk sekali lagi katakan bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri, kanan katakan, Engkau luar biasa. Berikan salaman, katakan Engkau luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan kita di tempat ini. Sama-sama kita katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Sama-sama katakan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat tangan untuk katakan, bersama Rohmu. Dengan iman katakan, ku pasti menang.
Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan, kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Sama-sama katakan, kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama katakan, bersama Rohmu ku pasti. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Musik pemuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mohon tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, namamu dipuji, hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati kami, segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat, sorak kemenangan bagi kami Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Lagi mau Tuhan katakan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Mari kita persiapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita tanggalkan segala beban kita, persoalan kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau kuat dan
sembah Kau Allahku, rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dari awal. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku, ku rindu melayani. Kami suka menyenangkan-Mu Tuhan, sedangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Oh, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Lebih lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani. Ini kerinduan kami Tuhan, sedangkan
Raja kami yang hidup, hanya bagi Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh tersampaikan di tempat ini melalui hamba-Mu. Engkau pakai secara ajaib, secara luar biasa Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama Yesus. Bahkan kami setiap jemaat-Mu yang mendengar, Tuhan mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Dalam posisi berdiri, saat ini kita akan dilayani untuk pemberitaan firman Tuhan yang kami sapa dengan kasih Bapak Pendeta Dr. H. Kopsten MTH. Ya, minta maaf kalau ada salah menyebutkan. Bapak Pendeta Dr. Heince Kopsten MTH, kepada Bapak kami persilahkan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Saya heran memang apakah nama saya susah disebut ya. Puji Tuhan. Ya. Tapi nama itu punya sejarah yang luar biasa. Itu nama kesukaan orang tua saya. Karena pada waktu zaman-zaman itu ada seorang penyanyi anak ya. Namanya Heince juga, ya. Mama, la 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 mama. Ya ABG pasti tahu itu, angkatan babi gue. Ya. Kalau ABG ini mungkin nggak tahu ya. Oke. Ya tapi memang nama saya memang agak susah disebut. Itu karena itu ejaan lama, Heince. Ya, ya. Ada yang bilang TJE. Oh iya, puji Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Kami minta anugerah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan memberikan kami hikmat, kemampuan untuk bisa memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus teruslah bekerja di dalam kehidupan kami. Biar kami mengalami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, sembuhkanlah kami. Berfirmanlah, pulihkanlah kami. Berfirmanlah dan biarlah kami mengalami segala kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami mengenal Engkau, kami mengerti kehendak-Mu, dan kami menjadi pelaksana kehendak-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi mari. Tema yang saya diberikan dan juga tema GBI ya secara umum ini tema yang sangat sensitif sebenarnya. Ya. Tapi tidak apa-apa. Kita harus belajar bahwa Tuhan itu telah memberkati manusia. Dan ada rencana Tuhan dalam setiap berkat-berkat yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini kehendak Tuhan, biar kita memahaminya. Saya tidak berkhotbah tentang teologi kemakmuran atau teologi kesuksesan. Tapi apa yang saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya. Nah, iman dan terobosan keuangan. Nah ini dia, iman dan terobosan keuangan. Mari kita lihat bersama 2 Korintus 9 ayat 16 sampai yang ke-15. 2 Korintus 9 ayat 16 sampai yang ke-15. Memang tidak ada di slide. Ya, saya harap Bapak Ibu membuka Alkitab buku. Ada yang membawa HP silakan dibuka, yang membawa tab silakan dibuka. Ya semua yang ada tulisan Alkitabnya di situ dibuka saja. Ya, oke. Perikopnya adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya.
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagi-bagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Latar belakang penulisan ini adalah ditujukan kepada orang jemaat-jemaat di Korintus yang telah memberikan atau yang dalam mengumpulkan uang untuk diberikan kepada Yerusalem. Siapa yang ada di Yerusalem? Para rasul-rasul, jemaat-jemaat yang ada di sana. Jemaat mula-mula di situ. Jadi karena jemaat ini sudah semakin berkembang, yang ada di macam-macam kota, lalu kemudian terjadi pengumpulan untuk kemudian dibawa ke Yerusalem. Apa yang kemudian menjadi latar belakang Paulus untuk mengatakan karena dia memberikan apresiasi kepada jemaat di Korintus. Dia menghargai setiap usaha jeripaya jemaat di Korintus. Ya. Nah, perikopnya adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Kalau kita baca tadi, di situ banyak hal. Kalau Bapak Ibu nanti pulang, coba renungkan baik-baik. Baca kembali dan renungkan secara baik-baik. Bapak Ibu akan menemukan banyak rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Rahasia-rahasia yang bisa membawa Bapak Ibu Saudara mengalami terobosan demi terobosan dalam keuangan. Ya, ini rahasia banyak di sini. Karena memang rencana Allah supaya kita mengalami terobosan dalam keuangan. Kenapa demikian? Karena begini, ya, dalam kehidupan kita orang percaya ada dua kutub, katakan dua kutub. Ya, slide berikutnya di situ. Ya, yang pertama kutub ekonomi kerajaan Allah. Yang kedua kutub ekonomi kerajaan kegelapan. Nah, ekonomi kerajaan Allah ya ini berlatar belakang iman. Sedangkan ekonomi kerajaan kegelapan dilatar belakangi oleh uang. Jadi iman dan uang ini bertolak belakang. Betul kan? Iman dan uang ini bertolak belakang. Ya, nah kalau dalam gereja misalnya, gembala dengan bendahara bisa bertolak belakang. Ya kan? Bendahara mau mengatur keuangan, dia suka pemasukan, pengeluaran yang dia tidak suka. Tapi gembala selalu berpikir, keluarkan, keluarkan. Nah, terjadi pertentangan. Gembala mengatakan iman, tapi bendahara mengatakan pengelolaan keuangan. Tidak salah, dua-dua tidak salah. Dua-dua tidak salah.
Karena memang kita harus mengelola kekayaan itu. Tetapi kemudian kita harus tahu di mana otoritasnya. Ya, di mana otoritasnya. Kadang-kadang kita berpikir secara logika tidak cukup. Tapi ternyata secara iman Tuhan mencukupkan. Amin. Tidak cukup. Tidak cukup ketika Elia ketemu janda di Sarfat. Tuhan suruh Elia ketemu seorang janda di Sarfat. Lalu kemudian menyuruh seorang janda ini untuk memberi makan Elia. Padahal janda ini hanya punya sedikit minyak, sedikit tepung yang kemudian nanti dibuat roti, dia sama anaknya makan, setelah itu finish. Selesai, mereka mati. Tidak ada lagi makanan. Tapi Elia bilang, bikin dulu untuk saya rotimu. Baru untuk kau dan anakmu. Logika berkata tidak cukup. Iman berkata lakukan dulu. Sudah dua kutub kan? Betul kan? Secara kenyataan memang. Tapi iman melebihi kenyataan. Katakan kiri kanan, iman melebihi kenyataan. Amin. Ini dia. Kita terkadang melimitasi Tuhan. Melimitasi iman kita kepada Tuhan. Kita mohon maaf. Ya, seringkali kerjasama dengan iblis. Untuk melimitasi iman kita. Membatasi iman kita. Justru iblis menyerang iman kekristenan kita. Apa yang diserang? Yesus Kristus dan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dikatakan tidak punya otoritas, selesai sudah. Kalau dikatakan Alkitab itu hanya tulisan yang berisi firman Tuhan, selesai kita. Amin. Iman melebihi logika. Nah, coba ayat ini berkata begini. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan tidak ada wanita yang mau diduakan. Kok tidak ada yang amin? Iya. Kalau seorang suami menduakan istrinya, kepada siapa dia harus setia? Iya kan? Dia akan mengasihi yang lain, membenci yang lain. Demikian Tuhan. Siapa yang menjadi lawan Tuhan? Iblis. No, iblis lawan kita. Karena iblis telah dikalahkan oleh Tuhan. Amin. Sekarang iblis yang berurusan dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Lewat apa? Banyak hal. Iblis itu pabote, pendusta. Kita sudah punya iman, dia bilang imanmu itu tidak baik. Yesusmu itu hanya manusia. Alkitabmu itu salah. Saudara sudah punya iman. Saudara jangan mau didustai oleh iblis. Karena memang dia pabote dari awal. Katakan kiri kanan, iblis itu pabote. Iya. Nah, iblis itu tidak menyerang setiap perbuatan baik manusia. Tapi iblis menyerang setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang punya Yesus dalam hidupnya. Keselamatan bukan karena perbuatan baik,
Tapi setiap orang yang sudah diselamatkan harus melakukan perbuatan baik. Allah itu kasih, tapi kasih dalam pandangan kebenaran firman Tuhan itu hukum. Bukan kasih seenaknya, apalagi kasih dah. Tidak. Karena firman Tuhan katakan, 10 hukum itu, dekaloh itu, hanya terletak pada 2 ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi Allah itu kasih dan tidak semua manusia yang memiliki kasih bisa ke sorga. Hanya mereka yang mengasihi Allah, yang menaati hukum-hukumnya. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Alkitab kita punya otoritas. Disitulah rencana Tuhan. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang raja dan kerajaannya. Bukan kabar baik karena saya ulang tahun. Saya sakit disembuhkan. Ya, saya diterima cintaku. Cintaku diterima oleh dia. Itu bukan kabar baik. Kabar baik itu Lukas 2 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus dan Tuhan. Itu kabar baik. Kabar baiknya adalah berita tentang seorang raja yang lahir. Ini berita kerajaan. Seorang raja telah lahir. Jadi Yesus itu bukan manusia saja. Yesus itu memang sungguh-sungguh manusia, tapi dia Tuhan. Sang Firman yang berinkarnasi jadi manusia. Ini yang kemudian akan diserang. Nah, kenapa saya lari ke sini? Tapi tidak apa-apa. Ini dulu melatar belakangi. Supaya kita memang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Jangan pernah meragukan kebenaran firman Tuhan. Karena ada rencana-rencana Tuhan yang indah, yang telah dituliskan di dalam kitabnya untuk saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak percaya lagi firman Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Ngapain kita harus hidup? Yang lagi diserang adalah iman kekristenan kita. Katakan kiri kanan, kamu harus kuat dalam firman. Kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Siapa yang menjadi lawan Allah? Bukan iblis. Iblis lawan kita. Siapa yang jadi lawan Allah? Halo? Mamon. Apa itu mamon? Mamon itu adalah sesuatu yang disembah melebihi Allah. Mamon. Mamon ini berkaitan dengan materi yang kita kenal sehari-hari, bisa berbicara tentang uang. Mamon. Jadi lawannya Allah adalah uang. Mengerti? Paham? Kamu tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang. Nah, ini dia. Ya. Oke, kenapa demikian? Saya jelaskan sejarah uang. Sejarah uang. Ini penting. Yang pertama kita kenal zaman dulu purbakala apa? Sistem barter. Betul kan? Saya punya, saya mau orang lain punya, kita tukaran. Barter. Ya, kalau misalnya saya mau nasi campur, saya bawa apa dulu? Ubi kayu dulu, baru saya tukar dengan nasi campur. Ya. Dan itu tidak terbatas. Apa saja yang saya punya, saya bisa tukar. Saya bisa dapatkan barang. Lalu kemudian uang itu berkembang dari barter menuju kepada alat perdagangan. Uang sekarang sudah punya nilai.
Iya kan? Sudah punya nilai. Misalnya saya mau beli tablet ini, saya harus punya sejumlah rupiah dulu, baru bisa beli tablet ini. Nah, perhatikan baik-baik. Barter itu bebas. Apa yang saya punya, saya bisa tukar. Ketika uang masuk jadi alat perdagangan, kita mulai dibatasi. Tak ada uang, tak bisa membeli. You bisa membeli ini kalau punya cukup uang. Dibatasi, mulai dibatasi, betul kan? Orang tidak bisa menjual dan membeli tanpa uang. Lalu kemudian, uang meningkat menjadi status sosial. Orang yang punya banyak uang selalu didahulukan. Betul? Orang yang punya banyak uang dihormati. Orang yang punya banyak uang dijilat. Iya serius kan? Status sosial. Uang menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Lalu kemudian uang menjadi alat kekuasaan. Orang yang punya uang, banyak uangnya, bisa membeli orang lain. Orang yang punya banyak uang, dia bisa membeli hukum. Orang yang punya banyak uang, dia bisa menentukan nasib hidup orang lain. Iya kan? Saya punya banyak uang. Saya ini beruang. Tahu beruang? Apa itu beruang? 1, punya uang. 2, binatang beruang. Karena dia punya banyak uang, maka sifatnya sama seperti beruang. Beruang bukan binatang jinak. Betul kan? Binatang ganas. Pemangsa. Jadi orang yang punya banyak uang di luar Kristus, dia bisa jadi pemangsa. Akhirnya apa? Uang menguasai manusia. Ini strategi ekonomi kerajaan iblis. Pada akhirnya semua manusia dikuasai oleh uang. Kita butuh uang? Iya. Siapa yang sini yang tidak butuh uang? Bisa tolong angkat tangan. Halo? Ada? Jujur. Kita butuh uang. Tapi tidak sadar, kita sudah dikuasai oleh uang. Apa yang kita kejar? Uang. Kenapa kita kerja? Supaya dapat? Kenapa kalian kuliah? Ayo. Ujung-ujungnya uang. Duit kan? Betul kan? Semua yang kita lakukan untuk apa? Mengejar uang. Makanya itu kisah cerita kereta api zaman dulu yang pakai batu bara. Kalau dia sudah mau jalan, apa yang dilakukan? Fluid dulu toh. Fluid. Duit. Habis itu dia jalan. Susah. Duit. Susah. Duit. Susah. Itu. Ayo. Orang yang sudah kerja. Untuk mencapai posisi lagi yang lebih tinggi. Apa yang dia harus lakukan? Kerja keras. Banting tulang sampai patah-patah. Oh iya, betul kan? Hidupnya didedikasikan untuk mengejar uang. Dia bangun subuh-subuh,
Dia kerja setengah mati, belum mati, setengah mati, sampai tengah malam. Dia korbankan sukacitanya, dia korbankan kebahagiaannya, dia korbankan istrinya, dia korbankan anak-anaknya, dia korbankan hubungan demi hubungan, betul kan? Karena apa? Uang. Ini perbudakan. Dan iblis menggunakan uang untuk memperbudak manusia. Tidak ada yang lain. Betul kan? Kita selalu mau kaya. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos. Yes, itu dia. Betul kan? Itu. Bayangkan kita dikuasai oleh uang. Tidak peduli jasmani, rohani, semua dikuasai oleh uang secara tidak sadar. Ini yang harus kita patahkan. Nah, sistem dunia telah menggunakan uang untuk memperbudak manusia. Tuhan tidak punya uang. Kalau begitu saya berdoa minta uang sama Tuhan bagaimana? Tuhan tidak punya uang. Sekali lagi. Tuhan tidak punya uang. Karena uang selalu bertentangan dengan Tuhan. Betul kan? Tapi apa yang Tuhan punya? Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang berdiam di dalamnya. Sejak awal manusia telah dipercayakan Tuhan apa? Bumi kan, ciptaannya kan, betul kan? Nah, coba lihat di ayat ini. Ayat ini ada dua, bumi dan dunia, toh? Coba, samakah bumi dan dunia? Sama enggak? Kita tinggal di mana? Bumi. Kalau dunia apa? Dunia, dalam bahasa Yunani kosmos. Kosmos, apa itu kosmos? Kosmos itu tempat isi beras. Nah, begini. Kita harus bisa membedakan bumi dan dunia. Bumi itu tempat tinggal kita, dunia itu sistem yang mengembangkan bumi. Bumi tanpa sistem, bumi tidak bisa berkembang. Tidak ada gedung-gedung tinggi, tidak ada alat transportasi, kita tinggal seperti masa purbakala dulu. Nah, siapa yang punya sistem? Awalnya yang punya sistem adalah Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memilih manusia. Sistem yang dari Tuhan diberikan kepada manusia. Apa itu sistem? Sederhana, sistem itu manajemennya lah. Ya lah, manajemen. Apa itu manajemen? Tata kelola lah. Pengelola. Ya, manajerial. Lalu kemudian manusia adalah sistem Tuhan di muka bumi ini untuk apa? Mengelola bumi ini. Tapi kemudian apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, akibatnya manusia diperbudak oleh iblis. Seorang budak tidak punya kuasa dan otoritas.
kuasa dan otoritas atas sistem bumi di dunia yang untuk di bumi ini yang diberikan kepada Adam dilucuti oleh iblis dan diambil. Makanya iblis adalah penguasa dunia ini. Iblis jadi penguasa dunia ini. Ketika iblis menjadi penguasa dunia ini, dia menggunakan mamon untuk mengendalikan manusia. Akhirnya dengan uang, dengan mamon uang, manusia diperbudak oleh iblis. Betul? Kok tidak ada yang amin? Iya, kerusakan-kerusakan yang terjadi karena memang iblis ingin merusakkan semua ciptaan Tuhan yang baik. Makanya dia pakai manusia. Bencana alam yang diakibatkan oleh misalnya gunung, hutan yang gundul, itu kenapa? Ketamakan manusia. Kenapa manusia tamak? Karena dia ikut tuannya. Siapa tuannya? Iblis. Iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Manusia saling membunuh satu dengan yang lain karena ikut tuannya. Manusia suka bote-bote orang lain karena ikut tuannya. Manusia suka tipsani, tahu tipsani? Tipu sana, tipu sini. Karena ikut, memang iblis tukang pabote. Itu. Uang. Akhirnya uang menghancurkan manusia. Uang menghancurkan keluarga. Betul? Apa betul? Perebutan harta warisan. Keluarga hancur. Kenapa saling berebut? Karena maunya untukku, untukku, untukku. Betul kan? Amsal itu mengatakan, untukku, 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 untukku. Hanya untuk memuas hawa nafsu. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata kan? Betul kan? Ini semua didasari oleh apa? Uang. Untuk memuaskan keinginan daging, uang dipakai. Untuk memuaskan keinginan mata, uang. Untuk memuaskan keangkuhan hidup, uang. Makanya hari ini kita harus mengalami terobosan dalam keuangan. Oke, lanjut. Uang. Uang ini memang bukan milik Tuhan. Tapi sebenarnya uang itu ada dalam diri manusia. Uang itu ada di dalam saya. Di dalam Bapak Ibu Saudara. Cuman kita belum mengeluarkannya. Apa itu? Uang itu bisa berupa bakat, talenta, potensi yang telah diinstal oleh Tuhan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada debu tanah yang tidak ada artinya apa-apa, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan intelijensia kepada manusia. Itu modal awal. Itu modal dasar. Orang bisa berusaha dan bisa mencapai kekayaan walaupun dia tidak punya modal. Uang. Kalau dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini, dia bisa berhasil. Betul apa betul? Ya kan? Nah,
itu ada di dalam saya. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, semua. Tinggal bagaimana dikeluarkan, lalu kemudian dikonversikan. Nah, kata konversi. Apa? Diubah. Betul kan? Diubah. Ini sangat mahal. Ini nilainya mahal. Oke. Mungkin di sini ada yang kerja PNS, eselon berapa paling tinggi? Eselon 1. Bandingkan dengan penyanyi profesional pendapatannya. Kalau eselon 1, kalau dia tidak neko-neko, dia cuma hidup dari gaji dan tunjangan, itu sudah terbatas kan? Misalnya sejumlah sekian, sejumlah A. Tapi seorang penyanyi, sekali dia nyanyi, dia bisa dapat lebih daripada yang didapatkan oleh, kenapa bisa jadi begitu? Talentanya, bakatnya yang dia keluarkan kan. Lalu kemudian kita menghargainya dengan uang. Betul? Betul apa betul? Iya kan? Seorang yang mengembangkan bakatnya, pelukis dan sebagainya, itu bisa luar biasa. Dibanding dengan hanya duduk-duduk kerja di kantor. Ini saya lagi membuka wawasan adik-adik. Ya kan? Tuhan itu sudah kasih modal sama kalian. Modal ini tinggal mau enggak kita keluarkan. Seringkali kalau kita mau kerja, mau usaha, mana modalnya? Mana uangnya? Kita dibatasi dengan itu kan? Iya kan? Betul apa betul? Makanya kita akhirnya masuk dalam sistem dunia. Kita tidak menghargai apa yang ada di dalam kita. Tapi kan Pak, saya dari latar belakang keluarga yang susah. Tidak peduli latar belakang keluargamu. Ketika engkau di dalam Kristus, engkau berharga. Ada kemampuan Allah, ada intelijensia Allah, ada hikmat Allah yang diberikan. Ini yang harus kita keluarkan. Latar belakang, modal seharusnya tidak membatasi kita untuk mengalami terobosan-terobosan ilahi. Amin. Halo. Amin. Gak apa-apa. Nah, coba kita lihat lagi. Ini pertanyaan, haruskah kita menjadi kaya? Saya tidak lagi mengajar teologi kemakmuran, kesuksesan. Haruskah kita menjadi kaya? Ya atau tidak? Kenapa? Supaya beruang. Iya, kita harus menjadi kaya. Alkitab menyatakan kita harus kaya, apalagi kaya dalam pelbagai kebajikan. Kita harus kaya. Alkitab mengatakan Yesus yang kaya turun ke bumi menjadi miskin supaya saya, Bapak Ibu Saudara yang percaya jadi kaya. Yesus, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Betul kan? Tapi kok saya seperti ini? Nah, ini dia. Ada kaya menikmati, kayak saya. Saya ini kaya menikmati. Ya, saya menikmati rumah mertua. Iya, mertua sayang saya tidak dikasih keluar. Ya, saya menikmati banyak hal dalam hidup ini. Walaupun
Saya punya gaji cuma 750.000 sebagai seorang dosen. Tapi saya menikmati. Saya menikmati. Artinya, kita tidak harus dibatasi oleh uang. Kita harus punya iman kepada Yesus. Amin. Nah, ini dia. Haruskah kita menjadi kaya? Iya, tapi motivasinya harus benar dulu. Apa tujuan hidup kita? Kekayaan bukanlah tujuan hidup orang percaya, melainkan sarana untuk mencapai tujuan hidup. Jadi kekayaan itu, uang itu, materi itu hanya alat. Bukan penguasa atas kehidupan saya Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus mengajarkan bersahabatlah dengan menggunakan mamon. Bukan bersahabat dengan mamon. Tapi bersahabatlah dengan menggunakan mamon. Supaya ketika akhirnya engkau akan diterima dalam kerajaan Allah. Artinya uang itu hanya alat. Hanya alat, sarana. Bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup orang percaya bukanlah untuk menjadi kaya, tetapi ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Ini tujuan hidup orang percaya. Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Gambar dan rupa ini berbicara keserupaan. Keserupaan dengan siapa? Dengan Kristus. Tujuan hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Tapi ada sarana yang kita bisa nikmati selama di muka bumi ini. Apa itu? Kekayaan. Karena dengan menjadi kaya, kita bisa mengerjakan banyak hal untuk kerajaan Allah. Betul kan? Itu alat, itu sarana. Nah, kita harus menjadi serupa dengan Kristus supaya kita dapat mengelola semua potensi yang ada dan melayani Tuhan dan sesama. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ini berbicara keserupaan. Kalau kita serupa dengan Allah, dengan gambaran anaknya Yesus Kristus, maka kita punya kuasa untuk mengelola bumi ini. Mengeluarkan kekayaan Allah dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Lalu dikonversikan dari menjadi uang. Dan uang menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Lewat saya, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Melayani. Walaupun kita bisa melayani tanpa uang. Tapi lebih powerful dan lebih berdampak kalau Bapak Ibu kaya dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ini tujuan Tuhan. Tuhan tidak mau kita miskin. Biar miskin di bumi. Asal kaya di sorga, di bumi kita minta-minta, bikin malu nama Tuhan. Betul tak? Tapi coba kalau kita punya uang, kita memberi, kita melakukan berbagai kebajikan, kita melayani, kita kasih makan orang miskin, kasih sekolah mereka yang tidak mampu. Nama siapa yang dipermuliakan? Nama Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Jadi uang itu dipakai sebagai alat untuk melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Uang itu bukan digenggam. Semakin engkau menggenggamnya, semakin engkau akan kehilangan. Coba sekarang, kalau orang pegang uang dulu-dulu, berharga nggak sekarang? Uang yang cetakan sudah tidak berlaku sekarang kan?
Betul kan? Yang berlaku cetakan baru kan? Ada orang punya berkarung-karung uang, cetakan lama. Sekarang digigit jadi. Nggak bisa lagi. Uang itu semakin digenggam, semakin turun nilainya. Tapi ketika kita mulai menabur kekayaan kita melayani Tuhan dengan kekayaan kita, nilai kita semakin naik. Amin. Ini penting, ini prinsip. Ya, kekayaan abadi Tuhan dan kekayaan alam Tuhan adalah apa? Pengetahuan. Apalagi kebijaksanaan. Apalagi gagasan, ide itu mahal. Mahal. Apalagi pemahaman. Mahal ini. Ini 4 hal ini saja kalau kita punya, kita jadi orang yang mahal. Serius. Tapi dosen gajinya kecil ya, dibanding penyanyi ya. Nggak apa-apa. Tapi ketika kita mengimpartasi sesuatu, karena kekayaan itu bukan hanya bicara uang. Betul kan? Kekayaan itu ini yang kita keluarkan. Apa yang kita punya jadi berkat bagi banyak orang. Kita kaya. Tapi selalu manusia orang percaya mental miskin. Minta Tuhan berkati. Berkati. Doa selalu minta. Tidak salah. Tapi itu mental miskin. Jangan mental miskin. Karena kita ini anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Saudara yang percaya? Ya, saya anak raja, Bapak Ibu Saudara anak raja. Raja di raja, raja atas segala raja. Siapa dia? Yesus. Nah, gak apa-apa panjang-panjang sedikit toh. Nah, kita harus jadi kaya. Tapi perhatikan motivasi kita. Jangan kekayaan yang menguasai kita. Jangan kekayaan yang kemudian mengendalikan kehidupan kita. Kemana hati kita condong? Nah, ini dia. Kekayaan itu bisa menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Berkat itu bisa jadi kutuk. Kalau motivasinya salah. Cara mengelolanya salah. Nah, Amsal 28 ayat 20 berkata begini. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Tapi orang yang mau kaya akan dihukum. Yang cepat mau jadi kaya akan dihukum. Artinya di sini Tuhan mau kita ini dapat dipercaya. Dipercaya untuk apa? Dalam kesetiaan. Setia dalam mengelola kekayaan Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara. Kita harus dapat dipercaya. Katakan kiri kanan, kamu harus dapat dipercaya. Makanya setia dulu dalam perkara kecil, maka akan ditambahkan perkara-perkara yang besar. Adik-adik melayani dulu dalam hal yang kecil. Jangan mau langsung yang besar. Kita semua Bapak Ibu Saudara lakukan bagian kita yang kecil. Kelola kehidupan kita, kelola apa yang Tuhan percayakan, kelola keluarga kita, dan Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita semua. Kemana hati kita condong? 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah
cinta uang. Kita menggenggam uang itu. Kita tidak mau kikiri bin miditi. Ya tak? Kita genggam. Kita menggenggamnya, mental kita miskin. Ada orang yang sederhana, tapi dia menabur banyak, dia kaya. Sebab oleh memburu uanglah, ini diperbudak oleh uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duit susah. Duit susah. Ingat baik-baik. Ekonomi kerajaan Allah, sistem dunia itu menggunakan uang untuk memperbudak manusia. Apa bedanya gaji dan berkat? Gaji, belum habis bulan, habis. Berkat tidak berkesudahan. Berkat lebih daripada gaji. Nah ini dia. Ini penting. Sebentar saya akan sampaikan. Alkitab menjelaskan bahwa bekerja adalah ibadah. Jadi kita memang harus bekerja. Bekerja bukan tujuannya mengejar uang. Tapi bekerja, memang kita kerja di mana saja marketplace. Tapi tujuannya adalah di dalam kita bekerja, itu ibadah kita kepada Tuhan. Kerja itu penyembahan kita kepada Tuhan. Ingat, waktu Adam di Kejadian 3 jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada Adam apa? Terkutuklah tanah. Iya kan? Dengan berpeluh engkau mengerjakannya. Berarti dengan membanting tulang sampai patah-patah. Tanah tahu siapa pemiliknya. Tanah tahu siapa orang yang ada di atasnya. Tapi karena kita sudah percaya Yesus, kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa, kita punya Yesus, tanah mengenal kita. Apakah tanah harus tetap menjadi terkutuk karena dosa? Tidak. Betul kan? Karena kita sudah berbeda kepemilikan. Jadi percaya Bapak Ibu, jangan sampai kita dikuasai. Ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh iblis. Namun ketika manusia hanya bekerja dengan motivasi ingin menjadi kaya, dengan mempunyai uang yang banyak, maka manusia telah menyembah Mamon. Bekerja adalah ibadah. Tapi ketika bekerja menjadi motivasi untuk menjadi kaya, punya uang yang banyak, maka kita menyembah Mamon. Uang hanyalah alat untuk mempermudah kehidupan itu sendiri. Uang seharusnya tunduk di bawah kuasa manusia. Karena itu, kita harus jadi pengelola kekayaan Tuhan. Bagaimana caranya? 2 Korintus 9 ayat 10. Nanti sampai di rumah tolong baca ayat ini sungguh-sungguh ya baik. 2 Korintus 9 mulai dari ayat 6 sampai 15. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kita harus tahu sebagai pengelola mana benih, mana makanan. Benih, ini ada pelajaran khusus.
Saya sudah tahu apakah saya masih nanti berikutnya sempat untuk mengajar benih. Tapi kalau tidak bisa Bapak Ibu pelajari, ada di YouTube saya ya. Bukan supaya saya terkenal, tidak. Ini saya sengaja record, masuk YouTube supaya banyak yang bisa belajar dari situ. Nah, benih itu kecil. Benih itu sederhana. Contoh, satu buah mangga, di dalam satu buah mangga ada berapa biji? Satu kan? Kita bisa hitung kan? Tapi ketika biji mangga itu ditanam, dia berbuah. Bisakah kita menghitung berapa buahnya? Bisa enggak? Siapa yang bisa hitung? Siapa yang bisa hitung? Kecuali itu Pak Gandeng. Satu pohon mangga, 300.000 ya, semua. Tapi tahukah kita, satu biji mangga bisa menghasilkan satu kebun mangga? Bisa enggak? Bisa tidak? Satu biji mangga bisa menghasilkan satu hutan mangga. Bisa enggak? Dari mana? Dari satu biji yang kecil. Jangan pandang enteng benih. Tapi ada juga yang harus kita makan kan? Jadi dalam sistem pengelolaan keuangan, ada yang harus ditabur, ada yang bisa kita makan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang salah adalah kita habiskan makanan kita, benih kita pun dihabiskan juga. Benih itu berbicara kelangsungan kehidupan kita masa depan. Benih itu berbicara ketersediaan makanan kita di masa depan. Benih itu berbicara mujizat yang kita akan dapatkan di masa depan. Benih akan tetap menjadi benih kalau dia tidak pernah ditanam. Walaupun kita punya benih, tapi kalau kita tahan, tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Bahkan bisa jadi busuk. Apa itu benih? Benih itu adalah hidup saya. Bapak Ibu Saudara. Benih itu bisa berbicara Injil Kerajaan Allah. Benih itu bisa berbicara perbuatan baik kita. Benih itu bisa berbicara perkataan kita. Benih itu bisa berbicara minat, bakat, talenta kita. Benih itu bisa berbicara keuangan juga. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Betul kan? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau kita menabur perbuatan baik, kita menuai perbuatan baik. Amin. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tapi jangan harap misalnya, ya, saya memberi kepada seseorang, lalu kemudian saya menuntut balas budi dari seseorang itu yang saya beri. Sedangkan budi tidak pernah meminta balasan. Ya. Nah, ini prinsip benih. Benih yang kecil akan menyediakan. Nah, ketika kita tidak menabur, maka kita tidak akan mengalami kehidupan masa depan. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian, selama masih ada bumi, musim menabur dan musim menuai tidak akan pernah berhenti. Justru karena musim menabur dan menuai, maka bumi tetap berjalan seperti ini. Contoh sederhana. Kalau misalnya petani semua mogok untuk menanam, menabur, bagaimana kehidupan kita? Mati. Walaupun tanah itu subur, kalau tidak pernah ditaburi, tanah itu akan gersang. Jadi coba perhatikan, apakah keadaan ekonomi kita gersang tidak?
Apakah kita menghabiskan benih kita untuk kita makan? Apakah benih kita pernah tabur atau tidak? Atau benih itu kita tahan saja? Amin. Nah, ini prinsip. Jadi menaburlah. Bahkan ini pengajaran ini masuk akal. Kalau Bapak Ibu butuh mobil, taburlah bagi mereka yang sedang menyicil mobil. Iya kan? Kalau Bapak Ibu butuh rumah, taburlah bagi mereka yang sedang menyicil rumah. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ini prinsip. Dan ini dibutuhkan iman. Karena jika kamu tidak lemah, maka kamu akan menuai, kata firman Tuhan. Nah, kita menabur dalam 2 Korintus tadi, itu harus dengan sukacita, sukarela, bukan dengan paksaan. Tapi dengan penuh sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan karena mau dilihat orang, tidak. Tapi kita menabur bukan untuk orang lain. Kita menabur, nah misalnya begini. Bapak Ibu menabur di gereja benih keuangan, bukan Tuhan supaya Tuhan menjadi kaya. Tuhan tidak butuh uang kita. Halo? Kita sogok Tuhan dengan uang. Tidak. Di surga itu emas itu dibuang-buang. Orang bawa emas ke sana, dia bilang, jangan kau buang sampah di sana. Perhatikan baik-baik. Harus ada yang ditabur. Ini prinsip. Dan harus sukacita, sukarela dengan penuh ucapan syukur. Seorang petani ketika dia menanam padi, dia dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Betul kan? Karena itu memang sudah habitnya, sudah pekerjaannya. Tapi ada juga yang namanya persembahan. Kalau yang namanya persembahan ini sakit. Betul? Persembahan itu sakit. Kita memberi, kalau kita sedang mempersembahkan. Abraham harus mempersembahkan Ishak. Sakit tidak? Sakit. Ada benih, ada namanya persembahan. Makanya di situ Filipi 4 situ coba. Sudah berapa lama saya khotbah? 1 Petrus 4 ayat 10. Dalam terjemahan VMD, kamu masing-masing telah menerima karunia rohani dari Allah. Ini kekayaan Allah. Allah telah menyatakan anugerahnya dengan berbagai cara. Dan kamu adalah sebagai hamba yang bertanggung jawab untuk apa? Mempergunakan pemberian Allah. Apa ini? Kekayaan Allah yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan katakan, jadilah hamba yang baik dan pergunakanlah pemberian yang ada padamu untuk saling melayani. Kita harus bertanggung jawab. Slide terakhir. Terakhir. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apa itu benih? Kemampuan, talenta, bakat, perbuatan baik, perkataan, Injil Kerajaan Allah, kehidupan, keuangan. Ada benih yang harus kita tabur. Firman Tuhan katakan, taburlah, berbuatlah baik. Tapi terutama kepada orang-orang teman-teman seiman. Ya, karena ini adalah rumah kita, di sini juga tempat menabur. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Ini juga berbicara tentang sumbangan-sumbangan jemaat Filipi kepada Paulus dalam pelayanannya. Aku berkelimpahan
Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu apa? Persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Itu korban persembahan. Sakit. Bisa bicara mungkin kita sedang tidak punya. Tapi ketika kita mau berkorban, kita memberi dari apa yang kita masih miliki. Sakit. Tapi juga bicara tentang tubuh kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau tubuh ini milik Tuhan, berarti semua yang berkenaan dengan tubuh kita, itu sudah harus jadi milik Tuhan. Amin. Entah nanti ada yang protes, kok persembahan gereja, nanti gereja kaya, perpuluhan, nanti hamba Tuhan yang kaya. Kita hanya melakukan firman Tuhan, taat. Terserah itu urusan pengelola dengan Tuhannya. Iya kan? Halo? Masa gara-gara itu kita tidak mengalami terobosan dalam keuangan? Coba pikir. Hanya gara-gara kita kecewa, lihat pendeta naik mobil Alphard, dibilang dari perpuluhan, dari ini, lalu kemudian kita tidak pernah mau menabur benih, kita tidak pernah mau berkorban. Kita dapat apa? Halo? Hanya karena seorang petani melihat, banyak orang kaya makan nasi di sana. Lalu kemudian dia berhenti untuk menanam. Petani ini bisa makan apa? Think about it. Pikir. Yang Tuhan mau, kita lakukan bagian kita. Tidak peduli orang lain. Kita yang harus menaati firman Tuhan. Halo? Kalau firman Tuhan katakan, tabur benihmu. Kalau firman Tuhan katakan, beri persembahan, persembahkan. Kalau Tuhan katakan, beri perpuluhan itu bukan karena kita sogok Tuhan. Perpuluhan itu bukan untuk membangun rumah di sana, di sorga, itu namanya penyembahan berhala. Perpuluhan itu adalah tanda ketaatan kita sebagai ucapan syukur kita bahwa saya sudah diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian ini Tuhan 10% saya persembahkan, saya kembalikan. Ingat kata dikembalikan. Karena kita berpikir, kalau saya kembalikan ini, saya kasih, Tuhan kaya. Gereja kaya, pendeta kaya. Bullshit. Hey. Kalau engkau berpikir begitu, engkau sedang ada dalam sistem dunia. Dan uang yang menjadi penguasa atas kehidupanmu. Perhatikan baik-baik. Kenapa jemaat Tuhan masih begini-begini? Minta-minta. Karena dia terikat dengan sistem dunia. Sistem kerajaan Allah apa tadi? Iman. Lakukan dengan penuh ketaatan. Maka engkau yang akan menikmatinya. Bukan orang lain. Itu untuk kebaikanmu. Percaya saja. Walau engkau belum melihat. Percaya saja. Lakukan saja. Kerjakan bagianmu. Maka engkau akan melihat. Pintu-pintu yang dulunya tertutup. Terbuka. Amin. Tanah-tanah yang dulunya kering, kerontang. Ketika Ishak di tengah-tengah kemarau itu. Dia tanam benih di situ. Di tengah kemarau. Apakah orang di Gerar juga ikut menanam? Iya. Tapi kenapa hanya Ishak yang bisa menuai? Kenapa hanya Ishak? Ketika Ishak gali sumur. Air membual di tengah musim kemarau. Apakah orang-orang di Gerar juga gali sumur? Gali. Tapi kenapa hanya Ishak yang membual sumurnya? Orang Gerar bilang, itu milik kami.
Kamu tidak berhak. Ishak pindah lagi. Dia gali lagi sumur. Keluar air membual. Diprotes lagi. Tiap kali dia gali. Air membual. Kenapa? Karena dia taat. Dia taat. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Tinggal di Gerar. Kenapa Elia bisa menghadapi masa kekeringan? Siapa yang buat kekeringan? Elia sendiri. Tapi Elia juga mengalami kekeringan, betul kan? Kenapa dia bisa menghadapi itu? Kenapa janda di Sarfat bisa menghadapi itu? Karena dia taat. Bagi janda di Sarfat, minyak sedikit, tepung sedikit, itu benih. Ketika dia tabur, dia kasih makan Elia. Hidup mereka terpelihara sampai musim kering itu selesai. Gak usah pikir yang lain. Pikir hubunganmu dengan Tuhan. Kerjakan bagianmu. Iman. Jangan sampai kita dikuasai oleh uang. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti bicara. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja. Nyatakan isi hati-Mu. Ajari kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami terobosan dalam keuangan. Kami tidak dikuasai oleh uang. Tapi kami menguasai uang untuk melakukan kehendak-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap benih-benih yang akan ditabur. Diberkati setiap persembahan-persembahan yang ada. Tuhan berkati. Dan kami percaya, kami menabur. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Sampai pada harinya kami akan menuai jika kami tidak lemah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita pada saat ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mau infokan kepada jemaat Tuhan. Di tangan kita ada 2 envelope. Untuk yang pertama untuk kas gereja, untuk operasional pastori. Dan envelope yang kedua adalah untuk kas gereja di tempat ini. Dan akan memberikan persembahan tidak akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Mereka tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa, diberkati oleh Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Tuhan, Engkau Tuhan yang terus mengurapi, dan Engkau Tuhan yang akan memperlengkapi hamba-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi umat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu, jadaku. Nah, kepada jemaat yang di tengah saya persilakan untuk membersihkan persembahan. Bersama denganmu yang aku percaya. Sungguh kau terangku Tuhan. Satu hal yang ku
Saksikan kemurahan Satu hal yang ku tahu Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, saya untuk satu bangkit berdiri. menikmati kasih di dalam madu. Sama-sama kita katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun. Kau buat kami hidup Tuhan dalam terang. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganku yang aku percaya. Bersamaku. Sekali lagi sama-sama kita katakan pujian ini. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, Berada dekatmu Tuhan. saksikan kemurahan. Satu hal, ini yang ku ingini, Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih di dalam. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan pujian ini. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup dan Sungguh kami tidak takut Tuhan. tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku. Katakan Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganku yang aku percaya. Bersama Tuhan. Haleluya. Terus berkati kita setiap persembahan kita yang kita berikan pada saat ini. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan untuk kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan.
Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, Shalom. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Dr. Hence Kopstan MTH yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu saya mendengarkan firman Tuhan itu, 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemampuan kita dalam menuai ditentukan oleh kemampuan kita dalam menabur. Ngerti, katakan amin. Ya, jadi sebaiknya kita fokusnya bukan pada tuaiannya, tetapi kita fokus pada saat kita menabur seperti apa. Amin. Nah, itu yang harus kita fokus kalau kita menuai. Apalagi tentang persepuluhan, dikatakan tadi ya, itu bukti ketaatan. Nah, saya mau kasih tahu begini, kadangkala ada orang yang mengatakan bahwa saya nggak ngasih perpuluhan dan saya baik-baik saja dan saya tetap diberkati. Saya kasih tahu, engkau nggak sedang baik-baik saja sebenarnya, karena berkatmu yang harusnya engkau terima 10, engkau cuma terima 2. Hello? Ngerti maksud saya? Kadang-kala tipuan iblis itu membuat kita nyaman. Oh, sudah nyaman dengan 2, padahal 8 diambil sama dia. Karena kita punya pemahaman bahwa kita pikir tidak memberi itu aman-aman saja. Dan kita merasa diberkati dengan nyamannya kita bilang seperti itu. Padahal nggak taunya ternyata berkat kita yang 8 dilahap oleh iblis. Ngerti maksud saya? Yang ngerti katakan amin. Maka dari itu saya mau kasih tahu begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita coba belajar memberi. Ada seorang pengusaha namanya John D. Rockefeller. Dia ngomong begini, saya tidak akan pernah memberikan ya 1 juta dari 10 juta US dollar yang saya punya kalau saya tidak belajar memberikan 1 sen dari 1 dolar yang saya punya. Boleh baca John D. Rockefeller, di zamannya dia seorang triliuner yang kalau Forbes sekarang dia nomor 1. Di zamannya dia punya perusahaan namanya Standard Oil di Amerika. Tahun 1973, boleh dibaca nanti. Ya, dia begitu setia memberikan persepuluhan. Ya, mari kita sama-sama di tempat ini menikmati berkat Tuhan. Kalau pagi hari ini kita dibukakan dengan terobosan keuangan, mari kita sama-sama lakukan. Yang ngerti katakan amin. Iya, jadi minggu ini Mesbah keluarga tidak ada, kita akan ganti ke PA, nanti minggu keempat baru kita akan, minggu berikutnya baru kita akan adakan ibadah doa malam. Yang ngerti katakan amin. Dan jangan lupa kita akan mendoakan beberapa saudara kita, Binardi juga terbaring sakit, Aris juga terbaring sakit. Saya mohon Bapak Ibu Saudara sekalian menjaga kesehatan masing-masing, karena ini zamannya demam berdarah. Ya, DBD ya, Aris saya dengar tadi saya masih, pagi ini saya terima kabar lagi dia harus transfusi lagi 6 kantong. Kalau sudah 6 kantong, 2 kali 6 dia. Kemarin saya datang sore, dia bilang sudah 6, pagi ini 6 lagi. Ya kan? Jadi mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ada Binardi juga ada di bawah. Dia loyo sekali mukanya, pucat, tapi dia paksakan datang ke gereja. Itu ya, saya juga bersalah sama dia karena nggak nyariin minggu lalu. Ternyata mulai minggu lalu dia sudah drop. Itu, nah saya minta ya mohon cuma yang dikasih Tuhan kita sama-sama jaga kesehatan. Ya anak-anak muda kalau bisa hindari begadang. Itu karena Roma Irama mengatakan begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Oke begitu. Mungkin itu saya pesan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua, mari berdiri. Kita naikkan pujian kita, nyanyian pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi kita naikkan pujian, kita katakan bagi-Mu Tuhan, amin. Pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu yang besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu yang besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau layak kami agungkan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang telah menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan, buat lawatan-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kami tidak sama lagi waktu kami datang tadi, tapi kami penuh dengan sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang Kau peringatkan bagi kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Engkau tanamkan dalam hati kami. Firman itu akan berbuah dalam kehidupan kami. Berikan kami roh kemampuan Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami hidupi dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Kau pakai Tuhan. Engkau kembalikan pengurapan-Mu baginya Tuhan. Dimanapun dia berdiri, dimanapun dia melangkah, mujizat-Mu terjadi atas kehidupannya. Dimanapun dia membentangkan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berikan hikmat pengertian kepada hamba-Mu Tuhan. Hikmat wahyu-Mu Tuhan. Untuk melakukannya dalam kehidupannya. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati pekerjaannya. Berkati rumah tangganya, anak dan istrinya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pakai kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk jemaat yang lebih taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami jemaat di tempat ini semakin intim dengan Engkau. Bergaul akrab dengan Engkau. Agar kami semua mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di sorga. Jelikan mata kami Tuhan untuk melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan mata kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh banyak yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat balas dengan apapun Tuhan. Hanya kehidupan kami, seluruh kehidupan kami persembahkan kepadamu. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Ya Roh Kudus pimpin kami, kuasai kami ya Roh Kudus. Agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Para tim pelayanmu Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Sebagaimanapun apapun mereka, Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati kehidupan mereka, apapun profesi mereka Tuhan. Engkau berkati, balas berlipat kali ganda kepada mereka. Untuk lebih setia lagi kepadamu, melayani Engkau dengan setulus hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan kami umat-umatmu Tuhan yang ada saat ini, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami pulang sebentar dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat kami sepanjang minggu ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami Tuhan, sertai kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan mendahului semuanya. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang kami buat mendukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu di tempat ini Bu Gembala, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam masa tuanya Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu memerintah dalam hatinya Tuhan. Untuk tetap bersemangat di dalam Engkau sebagai teladan di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak mantu dan cucunya Tuhan. Begitupun Pastor Estra Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebagai pelanjut penggembalaan di tempat ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kehidupannya. Hikmat wahyu daripada-Mu Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Untuk membawa kami jemaat-Mu di tempat ini. Mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pekerjaan hamba-Mu Tuhan Engkau berkati. Rumah tangganya, anak dan istrinya Tuhan berkati. Engkau berkarya lebih lagi Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan, dimanapun dia berada. Dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Dia tampil sebagai orang yang luar biasa karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Mulai dari anak-anak TK sampai pada mahasiswa Tuhan. Bahkan yang sudah bekerja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin anak-anak kami Tuhan. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagian mereka. Takut akan Engkau menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Anak-anak kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan. Engkau buka jalan, memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang membutuhkan teman hidup Tuhan. Biarlah Engkau menyediakan teman hidup yang sepadan. Dan yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, berapa jemaat-Mu Tuhan yang tidak hadir saat ini. Yang dalam kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan. Khususnya anak kami Aris, Binardi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan yang terbaring saat ini di rumah sakit. Kami percaya Tuhan kepadamu. Diagnosa dokter boleh terjadi, tapi kami percaya pegang firman-Mu Tuhan. Bahwa oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Yang membutuhkan
segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Tuhan mencukupkan bagi mereka Tuhan. Yang sudah jauh daripadamu Tuhan, Engkau tarik kembali. Taruh roh haus dan lapar akan Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Untuk kembali kepadamu Tuhan. Mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, yang hilang harapan Tuhan. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Supaya tercelik melihat bahwa Engkau Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Luar biasa Engkau, sangat luar biasa Engkau Tuhan. Dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau setia pada firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa ini Tuhan. Pelihara bangsa kami, berkati bangsa kami, karuniai bangsa kami dengan roh keselamatan Tuhan. Karuniai bangsa kami dengan roh pertobatan, sehingga bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, dari kota sampai daerah pelosok Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah kami mulai dari tertinggi Tuhan sampai daerah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan roh hikmat kebijaksanaan, memerintah dengan takut akan Engkau Tuhan. Sehingga di negara ini, di bangsa ini ada keamanan dan kedamaian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala niat jahat manusia akan merongrong kesatuan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami tolak, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang berkuasa atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Jauhkan bangsa kami dari roh perpecahan. Tetapi kami tetap satu di dalam NKRI Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan Tuhan, aparat keamanan, TNI Polri Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka dengan takut akan Tuhan menjaga keamanan, kesatuan di negeri ini, di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan kota Makassar Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kota Makassar, pemerintah di kota Makassar Tuhan. Biarlah di kota Makassar ini kami aman memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati pemerintah kota Makassar Tuhan, biarlah memerintah dengan takut akan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan kepadamu karena Engkau menempatkan kami di kota Makassar. Kami diberi kebebasan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau akan menyempurnakan semua dalam kehidupan kami. Lebih daripada yang kami minta. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dan
dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama serukan. Amin. Mari selamat hari Minggu, silakan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, terus memberkati kita semua. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berjaya denganmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada denganmu, saksikan kemurahan. Satu hal, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup dalam jalanku bangku. Oh, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya.